Yang namanya orang sakit itu tidak hanya di kota. Dan tidak pandang umur, tidak pandang jabatan, tidak pandang siapapun. Ini orang sakit. Puskesmas yang ada, klinik-klinik yang ada, belum bisa menerjemahkan kebutuhan sehat tadi. Contoh misalnya, kita datang ke klinik atau ke rumah sakit di kampung. Kita datang kalau sudah lewat jam 12, dalam tanda kutip, itu petugas mengatakan, Pak maaf sudah ditutup. Waduh. Padahal sakitnya jam 12, bukan jam 10 tadi atau jam... Klinik desa. Sehat, cerdas, sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Riomek TV, bersama Riomek. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Pak Ketum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita kembali sama Pak Dokter di Klinik Kesehatan. Hari ini soal program klinik desa peduli generasi Indonesia Sehat menyongsong era 5.0. Mungkin sebelum ke Bapak Ketua dan Pak Wakil, sekarang Pak Dokter Asri adalah Ketua IDI Riau 2 periode dan sekarang juga urus IDI Pusat. Sekarang Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dede. Ya. Izin Pak Ketum Patri sama Wakil Ketua Patri. Malam ini senang sekali Bapak-Bapak bisa hadir bersama kita. Tadi Pak Dede sudah menyampaikan tentang judul materi kita malam hari ini. Saya mungkin ingin menyampaikan Pak tentang bagaimana idealnya pelayanan kesehatan itu di daerah, mungkin desa ya. Jadi pasti yang pertama tentu adalah kecukupan daripada sumber dayanya. Jadi ada perdebatan jumlah dokternya berapa dari jumlah penduduk. WHO mengatakan 1:100, 1000, ada yang mengatakan 1:2500. Nah, sementara dokter umum kita sekarang jumlahnya itu memang sudah lebih dari 200.000. Tapi dianggap masih kurang dan protes kedokteran sudah muncul di mana-mana juga. Lalu dokter spesialis itu diharapkan bertambah. Tetapi dengan kecepatan jumlah pendidikan sekarang nih Pak Kusnadi, Pak Bisri, Pak Dokter Kusnadi, Dokter Bisri ya, itu katanya 2045 baru terpenuhi kecukupan dokter spesialis Indonesia. Jadi kita harus mengejar nih. Jadi tentu kita dari Forum Komunikasi Dokter Indonesia itu mendorong penambahan jumlah orang yang diterima sekolah pendidikan spesialisnya. Sebanyak-banyaknya. Pemerintah sebetulnya sudah menganggarkan dan sejalan dengan konsep itu. Beasiswa untuk pendidikan spesialis sekarang. Lalu tentang jumlah perawat, bidan dan sebagainya tentu harus mendukung. Nah, puskesmas itu sudah ada di seluruh Indonesia. Walaupun ada beberapa puskesmas yang belum punya dokter. Tapi kecil di bawah 10% ya. Harapannya puskesmas itu ada di setiap kecamatan, Pak. Yang paling kurang ada yang mengatakan setiap 16.000 penduduk itu ada satu puskesmas. Jadi satu kecamatan itu bisa 1 atau 2 tuh, Pak. 1 atau 2 dan didukung oleh pustu. Pustu itu bisa 2 atau 3 setiap kelurahan atau desa. Dan juga ada posyandu untuk anak-anak balita ya, anak balita. Nah, ini yang menjadi teori yang kita pahami. Nanti mungkin mohon pandangan Bapak-bapak nanti apakah
realitanya. Tentu kita bicara Riau, Pak. Patri itu kita undang malam ini adalah dari Riau. Apakah harapan masyarakat dengan sumber daya manusia, dengan fasilitas kesehatan yang tersedia, masih juga obat-obatan, Pak. Obat-obatan. Jadi jangan sampai puskesmas obat-obatan itu nggak cukup itu. Pasien dirawat di rumah sakit, dikembalikan ke puskesmas, obatnya 5, atau di puskesmas obatnya tak tersedia 2 atau 3. Jadi kadang-kadang pasien sakit lagi, dilarikan lagi ke rumah sakit. Nah itu juga tentang jam, apakah waktu pelayanan puskesmas dan puskesmas pembantu itu juga tersedia gitu. Ya itu yang menjadi concern kita kemarin. Tentu saja kami berharap selalu APBN kesehatan dan APBD kesehatan ini ditingkatkan, Pak. Nah, salah satu contoh negara yang juga tidak begitu kaya seperti Kuba, Pak. Kuba itu jumlah dokternya terbanyak di dunia dengan dimana pendidikan kedokteran gratis. Bahkan sampai mengekspor dokter. Jadi pendapatan negara. Ya, jadi dikirim ke Venezuela, dikirim ke mana, dia juga dapat penghasilan negara dari itu. Satu desa ada satu dokter, Pak. Ada perawat, ada bidan, ada dokter gigi, ada itu. Jadi terkawal. Desa itu terkawal. Nah, yang menarik lagi di Costa Rica. Saya nggak bicara negara-negara maju yang bagus-bagus seperti Australia, Taiwan, Jerman, sebagai itu waktu sudah Singapura sudah maju ya. Di Costa Rica itu bagusnya saat di puskesmas itu ada tim, dimana setiap 10 orang, ya ada dokter di sana, perawat, bidan, sebagainya, itu mengawal kesehatan masyarakat desa per 4.000, Pak. Jadi masyarakat itu memang didatangin, oh ini Bapak ini diabetes, nggak mau makan obat, malas, ya nanti didatangin. Ini hipertensi ini bahaya nih, udah risiko stroke. Terus, oh ini harus dirujuk nih ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Gitu. Oleh tim itu, dia tanggung jawab. Dan itu pasti butuh dana besar. Nah, nggak bisa kalau itu. Itu pengantar Pak Dede. Ya. Baik. Kita juga bersama Patri, Pak. Perhimpunan Anak Transmigrasi Republik Indonesia Provinsi Riau. Sama kita ada Ketua Umum Bapak Dr. Haji Kusnadi MPD. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan juga Ketua MPD Patri Riau Bapak Dr. Bisri Mustafa CM MPD. Baik, mungkin Pak Ketum mungkin lihat tanya soal Patri dulu, Pak. Kenapa Patri lahir? Iya, terima kasih. Iya. Ini saya kira satu tema yang luar biasa. Mohon izin, barangkali kurang afdol kalau saya selaku Ketua Umum DPD Patri Provinsi Riau tidak menjelaskan terlebih dahulu apa itu Patri. Patri itu kepanjangannya itu Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia. Kalau ditanya kapan berdiri, Patri itu secara resmi itu didirikan pertama kali dilantik itu waktu presidennya Ibu Megawati dan Menteri Transmigrasinya itu Pak Yakub Nuawea, yakni tahun 2004. Nah, sebelum itu sebenarnya sudah ada organisasi-organisasi yang spiritnya itu mengangkat tentang spirit ketransmigrasian. Kayak di Riau itu dulu ada namanya HIPMA, Himpunan Pemuda Pelajar Makarti. Makarti kan transmigrasi lah itu ya. Itu tahun 1993. Tapi kemudian menjadi gerakan nasional itu sejak tahun 2004 ya. Kita di sini di Riau dilantik tahun 2005 gitu. Nah, apa visi dari Patri itu sendiri? Ini menarik visi Patri itu. Yakni kembalinya gerakan transmigran sebagai perekat lintas suku, agama, dan budaya.
Ya sesuai dengan namanya patri ya. Patri itu kalau kami di Jawa kalau ada misalnya punya kuali atau punya apa itu baskom atau apa itu yang retak itu nanti di solder tambahnya pakai patri itu. Makanya patri itu ya apa alat perekat yang menyatukan. Ya. Makanya patri orang tahu di mana-mana nggak boleh bawa kacauan. Justru kalau ada isu kekacauan retak kita harus menyatukan. Ya. Jadi makanya kemudian kami alhamdulillah sudah diberi kesempatan untuk bersilaturahim misalnya dengan LAM itu ya Lembaga Adat Nayurio itu kan diterima. Ya, kami kan juga harus berprinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lalu dalam perkembangannya alhamdulillah Patri sampai hari ini itu sudah ada 27 Dewan Pimpinan Daerah DPD Patri se-Indonesia. Dari hasil Rapimnas kemarin tanggal 10, 11, 12 di Jakarta, itu jumlah anggota kita itu sekitar 47 juta. Oh, Karena orang transmigran ini rupanya ada sejak tahun 1905 di masa pemerintah kolonial Belanda. Ya, di Lampung dulu tempat penempatannya itu. Kalau saya lihat, coba saya buka di Google lah dari sisi jumlah lah ya. Urutan organisasi terbesar itu ini yang saya lihat di Google ya. Nomor 1 itu Nahdlatul Ulama ya, itu ada 99 juta. Lalu Muhammadiyah ada 66 juta. Lalu nomor 3 tuh Pemuda Pancasila ada 9 juta itu jumlahnya. Nah, kawan-kawan di Patri ngitung-ngitung jumlah loh, ternyata kita sudah ada 47 juta. Jadi sejak tahun 1905 sebenarnya eksistensinya kita ini kan. Iya, kaget juga saya bilang kalau gitu sudah urutannya ke berapa tuh saya. Tiga ada dia. Kira-kira lah ya. Nah, jadi ya kenapa kemudian Patri itu mesti muncul lah ya. Patri itu muncul sebenarnya kebutuhan. Ya sunnatullahnya atau nalurinya kita sebagai makhluk sosial itu kan ingin berteman, ingin berkawan, ingin membentuk satu komunitas, ingin menunjukkan jati diri. Kira-kira semua orang pasti begitu. Lalu komunitas dan jati diri ini kan biasanya dibentuk oleh adanya ikatan, persamaan. Misalnya, ya kebetulan kita sama-sama satu keturunan marga A. Itu dia membentuk satu komunitas. Atau kebetulan kita ini sama-sama berasal dari daerah B. Atau membentuk komunitas itu. Nah, yang kami ini kebetulan adalah sesama warga transmigran. Nah, transmigran ini kan kalau bahasa Arabnya kan kaum muhajirin ya. Kaum muhajirin. Kalau kita merujuk kepada apa namanya istilah apa literasi kerasulan dulu kan ada istilah kaum muhajirin dan ada kaum ansor lah. Kaum pendatang dan kaum ansor itu penolong ya, penduduk asli itu. Nah, transmigran atau kaum pendatang ini kalau saya lihat ya di Riau ini kalau sudah bicara pendatang dan penduduk asli sudah bisa dibayangkan oleh kita. Jangan-jangan Bapak juga pendatang ini. Artinya kaum muhajirin atau kaum transmigran. Tentu begitu ya. Nah, cuma di dalam ADART ya itu memang ditentukan anggota utama itu memang basisnya adalah masyarakat transmigran yang dulu keberangkatannya memang ya melalui program transmigran yang diadakan di masa Orde Baru dulu ya. Ya termasuk Orde Lama kan ada juga itu masa Pak Soekarno itu. Tetapi kemudian ya ada juga di ADART dijelaskan
bahwa yang namanya anggota Patri itu tidak hanya orang kaum muhajirin atau pendatang ya yang datang karena pindah program transmigran, bisa juga karena merantau. Ya. Dan sukunya tidak hanya Jawa. Karena itu pengurus Patri ini tidak hanya wong Jawa, ada juga orang Bataknya, orang Melayu juga ada. Kan ada namanya tren lokal, Pak. Tren juga itu kan. Jadi makanya saya bersyukur sekali lah ya. Dalam hal ini banyak saudara, Pak. Jadi silaturahmi kita lebih luas. Dalam Islam kan kalau kita rajin bersilaturahmi, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dan banyak pula rezekinya. Kan begitu. Nah, terkait dengan di Rio, alhamdulillah kita kan di sini ada 12 kabupaten ya. Alhamdulillah sudah terbentuk 10 kabupaten, yang duanya itu Dume dan Bengkalis itu sudah mandat. Jadi artinya hampir 100% terbentuk kepengurusan. Kalau secara struktural ya, kepengurusan kita itu dimulai dari pusat, itu namanya DPP, Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia. Lalu di bawahnya adalah DPD, Dewan Pimpinan Daerah Patri. Nanti di bawah DPD itu ada namanya DPC, Dewan Pimpinan Cabang, berarti di tingkat kabupaten. Nanti kota dan kabupaten ya. Nah, nanti di bawah DPC ada DPAC, Dewan Pimpinan Anak Cabang. Itu di kecamatan. Nah, masih ada lagi nih Pak. Ini menariknya Patri. Di tingkat di bawah kecamatan itu ada lagi nanti namanya DPRT, Dewan Pimpinan Ranting. Iya. Dewan Pimpinan Ranting sampai ke desa. Nah, ada lagi yang menarik lagi, Pak. Di bawah DPRT itu kita membentuk Koptan, kelompok tani. Nah, itu. Kenapa? Ya, kita ini kan warga transmigran ini kan datang ke sini untuk mengolah lahan. Ya, membuka hutan lah. Sehingga menjadi ya sudah ada beberapa daerah yang dari tadi hutan menjadi kota provinsi pemekaran di Sulawesi itu ya. Kemudian jadi kabupaten, nggak terhitung lah di sini yang jadi kabupaten, jadi kecamatan, ya jadi desa baru apalagi lah itu ya kan. Nah, jadi di Koptan inilah sebenarnya kita, anggota kita di tingkat paling bawah di Koptan, karena memang kita ini datang ke sini sebagai ya memang kelompok tani, ya, akar rumput Pak, ya akar rumput, tani. Nah, yang menariknya di Koptan ini dalam satu desa ternyata ada kelompok tani unggas. Jadi kawan-kawan kita ini ada banyak itu yang mereka itu adalah kelompok tani budidaya bebek, ayam, lalu budidaya sapi, kambing, lalu sayur mayur juga. Jadi di situ saya juga senang sekali kalau turun ke daerah itu. Wih, ternyata dulurku akeh ya. Banyak sadulur saudara kita ternyata banyak sekali gitu ya. Kalau saya ingat dulunya itu tahun 1993 itu waktu saya bentuk namanya Hipma pertama kali di Rio ini susah sekali, 3 bulan mencari kawan-kawan yang dari Trans susah Pak. Malu ngaku anak Trans Pak rupanya Pak. Dulu Pak, malu Pak. Padahal saya nggak susah sebenarnya. Ciri-ciri orang Trans itu pertama hitam itu. Loh, karena dijemur setiap hari Pak. Ya, dijemur. Ya bagaimana? Ya di ladang, di kebun, dijemur itu. Hitam masih. Yang paling tidak saya lagi hitam pendek. Nah, tapi itu malu Pak. Jadi sekarang saya menikmati berkomunitas ya sebagai kebetulan dipercaya oleh kawan-kawan sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Anak Transmigran Provinsi Rio. Dan alhamdulillah dengan banyak kawan-kawan kemana-mana kita ya ada saudara. Nah, terkait dengan tadi tema yang diangkat oleh Pak Dokter tadi, saya kira itu bukan menarik tapi teramat menarik ya. Klinik desa dalam rangka menyongsong generasi sehat ya era 5.0. Wah, ini luar biasa. Saya pikir ini yang melahirkan
tema ini juga pasti orang luar biasa nih. Saya baru jumpa sih dengan Pak Dari Dokter Pak Kusnadi ini. tuh, Pak Kusnadi. Temanya ini luar biasa ini. Karena begini, nggak apa-apa nih saya agak Iya, panjang iya, sedikit. nggak apa-apa. Kalau memang harus dikat saja. Saya ini orangnya suka ngomong juga. Nggak apa-apa. Jadi begini, kesehatan itu menurut saya kebutuhan dasar. Kalau nggak paling dasar, Pak. Iya. Iya, kebutuhan dasar itu, kebutuhan pokok itu. Bapak boleh saja ada makanan, tapi belum tentu makan kalau nggak sehat. Ya. Bapak boleh tidak punya duit, tetapi tidak boleh sakit. Oh, Iya, iya. iya. Ya, kalau tidak duit Bapak sakit, boleh Bapak pinjam. Oh iya, Iya. itu saya katakan ini kebutuhan paling dasar. Iya kan? Bapak sakit, tak punya duit, enggak akan Bapak biarkan di rumah, pasti Bapak ke rumah sakit, tak punya duit pinjam. Kalau ada apa yang bisa jual. Iya. Itu kesehatan itu. Krusial. Sangat krusial. Lalu yang namanya orang sakit itu tidak hanya di kota Ya. dan tidak pandang umur, tidak pandang jabatan, tidak pandang siapapun. Ini orang sakit. Ya. Dan tidak kenal waktu. Wah ini masih muda gak pernah sakit kan? Orang muda sakit juga banyak. Saya baru tertua tapi badannya mengalahkan kami ini. Segar bugar. Amin. Saya tadi barusan Zoom dengan Kanjeng Sinuhun ya, itu Prof Suruh Hadi Kusumo ya. 5 jam baru berbicara dari jam 1 sampai jam 5. Kayak baru mau mulai semangatnya itu. Padahal umurnya sudah 70 tahun gitu. Itulah kesehatan. Jadi bahwa sehat itu tidak monopoli. Wah itu nanti kalau muda, masih muda lalu enggak. Kapan saja, di mana saja, siapapun, dimanapun, kalau namanya sakit itu bisa mengena kepada siapa saja. Termasuk tadi. Nah, tadi idenya yang menarik itu adalah klinik desa. Persoalan kesehatan menurut saya adalah persoalan yang sangat krusial. Bukan pekerjaan yang ringan. Ya, karena itu pemerintah di sini sampai ada departemen kesehatan, sampai luar biasa, puskesmas sampai ke bahkan pustu sampai ke desa-desa. Tapi ingat, yang namanya sakit itu tidak akan pernah terkejar oleh obat. Artinya apa? Ini adalah gawe besar yang perlu bersama-sama kita menangani. Tidak hanya pemerintah saja. Kalau pemerintah saja, coba bayangkan berapa rumah sakit pemerintah yang ada di sini. Iya. Kan cuma ada rumah sakit RSUD Arifin sama rumah sakit Madani. Kota Bumi. Kalau awal Bros, Sansani, terus Ibnu Sina, kan swasta itu. Iya. Coba kalau nggak ada swasta, Bapak kebayang nggak Pak? Ini di kota. Oke. Lalu di desa sudah bisa Bapak bayangkan betapa minimnya. Belum lagi tadi oleh Pak Dokter disinggung persoalan kecukupan tenaga medisnya. Kalau Pak Dokter tadi bilang di setiap kecamatan ada puskesmas, di puskesmas ada dokter, tapi nggak semua. Tadi kata Pak Dokter nggak semua ada dokter. Iya. Ya, itu baru setingkat kecamatan. Kalau kecamatannya terdiri dari 10-20 desa umpamanya, bisa Bapak bayangkan itu. Penduduk banyak, tenaganya kurang. Belum lagi ditambah persoalan pelayanan. Persoalan kelengkapan sarana dan sarana alat-alat medisnya. Artinya ini satu gawe yang memang ya sangat tepat bagi saya. Kalau Pak Dokter tadi obrolan ini dengan temanya klinik desa. Ya, saya berharap mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti ini. Mungkin nanti bisa kerjasama dan kami Patri. Jadi kalau Patri punya susunan pengurus sampai ke tingkat desa, boleh jadi nanti di setiap desa kita bermitra. Mewujudkan apa Klinik desa, niat ya? Pak Dokter tadi. Kemandirian. Kemandirian Pak Dokter.
Keren itu, Ya, keren. artinya saya sebagai ketua DPD Patrio, wah ini memang sangat perlu kami. Iya, Saya juga kepengen dong warga kami Patri sehat-sehat. Iya, iya, Apalagi tadi ada generasi menyongsong generasi Indonesia Emas. sehat, ya. Wah, ini nggak bisa nggak nih, nggak Iya, bisa iya. ditawar-tawar. Jadi kehadiran itu memang kami tunggu ini. Oleh Iya, karena iya. itu, maaf Pak Dokter ya, ya saya pikir eh, setelah obrolan ini boleh kita nanti diskusikan agar ini jadi Eh, kebutuhan kita bersama siap, lah siap, gitu siap. kan, Iya, kebutuhan kita iya, iya. bersama itu. Bisa MOU. Iya, Nah, dan mungkin bisa MOU. Iya, iya, iya. Ya, jadi saya ini hari ini bicara dua nih. Tadi MOU dengan Yayasan Masyarakat Pendidik Nusantara itu dari apa itu kan Kanjeng Sinuhun dari Iya, Keraton iya. Jogja itu ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita chemistry nyambung pula dengan Iya, iya, dokter iya. ini kan. Iya. Jadi ada apa namanya klinik desa di setiap DPRT Patri. Wah, Iya. kan keren, keren Iya. itu. Iya, Nah, iya. ya, yang sudah ada kan sudah ada warganya kita di sana Iya, itu iya, kan. iya. Nah, persoalan kesehatan kan bukan hanya untuk orang Patri saja, bisa aja yang non Patri juga Semua masyarakat. semua. Karena kesehatan ini kan ya universal, melayani siapa saja. Iya. Cuma dari sisi apa namanya kepengurusan mesti ada yang bertanggung jawab kan gitu. Iya, iya. Mohon izin mungkin itu ya sementara yang bisa saya sampaikan. Pak Wakil Ketua. Iya, Pak Wakil Ketua 1 ya, Pak Iya. Dr. Bisri Mustafa. mungkin begini, kesehatan ini kan salah satu nilai ibadah yang sangat dan sering disebut oleh Rasulullah, dan di situ dikatakan pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakit. Sebetulnya masalah sehat ini adalah masalah yang sangat penting dan menjadi kebutuhan setiap individual untuk mengimplementasikan rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perspektif ini saya coba menggali bahwa setiap manusia, setiap kita, bahkan kita sendiri sampai tidak tahu, tidak mengenali seperti apa sistem organisme di dalam tubuh kita sendiri. Kita tentu tidak bisa, bahkan tidak memiliki kompetensi untuk mengenali itu. Padahal dirinya sendiri. Nah, setelah saya coba baca beberapa literatur, kurang lebih Pak Dokter mohon izin, Iya. ada 10 sistem organisme di dalam tubuh kita yang harus dipastikan itu semua dalam keadaan baik. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita akal pikiran, kemudian kemampuan itu untuk menjaga, memelihara amanahnya. Salah satu contoh misal, kita akan bisa menikmati, kita bisa membedakan ini laki-laki, ini perempuan. Itu bukan bim salabim kemudian itu bisa terjadi. Itu adalah kerja saraf sensorik dan saraf motorik yang masih bisa berfungsi secara baik. Kita tidak bisa mampu bayangkan itu satu subsistem saja di dalam. Kalau saraf sensorik dan saraf motorik kita itu tidak berjalan dengan baik karena tidak sehat. Kita mungkin tidak tahu mana istri kita, mana istri tetangga. Sampai kita tidak tahu. Bahkan yang paling dikhawatirkan oleh banyak orang itu ada saraf-saraf kita yang error karena himpitan ekonomi. Sebut saja misalnya saya sakit dan ingin berobat ke rumah sakit, tapi ini pengalaman saya sendiri. Saya berobat dari jam 6 pagi mengantar mama mertua saya yang stroke. Sampai gilirannya itu jam 9 malam. Dari jam 6 pagi. Terus kemudian bagaimana hubungan antara dia sakit, berobat ke rumah sakit, bukannya sehat malah makin sakit. Inilah gambaran mungkin secara
kasat mata kita lihat, bahkan antrian di rumah sakit itu sudah di luar naral kita. Padahal ada dalam tanda kutip ada BPJS. Saya sangat senang sekali hari ini disuguhkan tema klinik desa. Ini luar biasa. Untuk mengcover paradigma dan satu buah kenyataan bahwa puskesmas yang ada, klinik-klinik yang ada belum bisa menerjemahkan kebutuhan sehat tadi. Contoh misalnya kita datang ke klinik atau ke rumah sakit di kampung. Kita datang kalau sudah lewat jam 12 dalam tanda kutip, itu petugas mengatakan, "Pak, maaf sudah ditutup." Waduh. Padahal sakitnya jam 12 bukan jam 10 tadi atau jam 7 pagi. Pertanyaannya, kalau sakit tapi tempat untuk sehat itu malah membuat sakit jiwanya, bagaimana dia bisa sehat? Tambah sakit lagi. Nah, begitulah. Jadi menurut saya di hadapan Ketua IDI, Ikatan Dokter Indonesia, saya berharap sehat itu adalah cara orang sehat menghargai orang sakit. Jadi semestinya bukan orang sakit yang mendatangi rumah sakit, tapi orang sehat yang mendatangi orang sakit. Mungkin itu paradigmanya. Terima kasih. Biasa. Ini paradigma yang baru saya dengar nih. Izin Pak Dede. Jadi menarik perumpamaan Pak Dr. Kusnadi tadi. Kalau ada rumah sakit pemerintah, ada rumah sakit swasta, itu saling support untuk pelayanan kesehatan rumah sakit. Tapi kenapa di desa-desa itu hanya puskesmas ya? Ya jangan cerita Pak Bisri tadi ya. Kenapa tidak ada klinik desa? Yang mungkin dikelola mandiri ya, Pak. Iya. Pak itu dikelola mandiri oleh masyarakat ya. Iya. Karena itu dimungkinkan saja tentunya. Klinik desa itu bisa dibuat. Karena itu sudah ada contohnya. Misalnya klinik perusahaan gitu Pak Kusnadi. Iya. Jadi satu perusahaan itu membuat klinik di dalam in-house klinik. Jadi dia akan mengawal kesehatan masyarakat di perusahaan itu. Jadi bagus pertanyaan Pak Kusnadi itu, kenapa tidak ada klinik desa? Gitu loh. Harusnya ada. Mungkin bisa mensupport puskesmas gitu maksudnya. Bisa mendukung puskesmas. Dan juga bisa dikelola secara mandiri ya, jadi semacam swastanya klinik tapi di desa gitu ya. Iya, tapi mitra ya tadi, jadi mitra ya posisinya. Mitra saling melengkapi ya. Iya, mitra puskesmas. Jadi ini ide original menurut saya ya. Kalau tadi Pak Kusnadi mengatakan ini akan ditindaklanjutin, saya pikir ini bisa disampaikan kita bikin kertas kerja ya, bisa sampaikan kepada pemerintah Provinsi Riau dan juga Kapolri ke Kementerian Kesehatan. Kita sampaikan pemikiran ini klinik desa. Nah ini kalau Pak Dede, ini idenya dari Pak Kusnadi tadi tuh. Saya mengiyakan. Kalau orang baik itu begitu dia, selalu dia. Semoga bisa dari Riau. Iya kan beliau biasa. Betul, kenapa nggak ada klinik desa? Oh iya. Ada rumah sakit swasta, tapi kenapa nggak ada klinik desa? Karena tadi Pak Bisri mengatakan ada keterbatasan ya. Waktu pelayanan puskesmas dan sebagainya. Seperti itu kajian-kajiannya itu ya cukup dalam lah, apalagi daerah terpencil yang ada transportasi pakai itu. Intinya permasalahan pelayanan kesehatan di desa sekarang tuh masih PR besar. Jadi kalau misalnya ada Patri yang dengan anggota 45 juta se-Indonesia punya gagasan ini, ya saya siap aja untuk memberikan sumbangsih pemikiran gitu kan. Wah, terima kasih Pak Dokter. Ya, gitu Pak Dede ya. Saya kira saya kira ini ya satu barokah juga mudah-mudahan bagi warga Patri. Jadi saya sebagai ketua pengurus DPD tentu bangga juga. Dan mudah-mudahan ini bisa terwujud itu. Iya. Kira-kira Pak, kan wujud keprihatinan mungkin di desa mungkin yang tadi mungkin puskesmasnya jam waktunya nggak jelas. Kira-kira
ada nggak kasus-kasus yang prihatin lagi Pak, yang bisa membuat menggelitik lah? Padahal ini kan pemerintah? di desa itu bukan hanya puskesmas, ada pustu juga, Pustu. ada posyandu. Puskesmas Iya. pemandu ya? Iya. Iya, di desa itu ada pustu. Cuma tadi kan tetap di sini perlu kehadiran pihak swasta juga. Jadi swasta tidak hanya di kota-kota besar saja. Karena tadi orang sakit itu di mana-mana juga ada. Dan orang sakitnya berat-berat itu bukan hanya di kota, orang kampung juga sakitnya ngeri-ngeri juga gitu. Loh iya, penyakit Iya. jantung. Jadi Iya, jangan berpikir bahwa penyakit jantung itu hanya punya orang kota saja. Iya. Orang kampung pun juga ngeri-ngeri gitu. Lalu kemudian ya kita harus realistis lah ya, bahwa di kampung ini kan ya puskesmas itu kalau yang saya tahu tuh tutupnya sampai jam 2 lah itu ya. Cuma mungkin ya mungkin situasi tertentu mungkin maksud Pak Dokter tadi lah itu ya. Nah, tapi problemnya ini di kampung ini tadi yang sempat terucap oleh Pak Dokter tadi. Desa ini kan posisinya ada yang begitu jauh dari kecamatan. Terpelosok lah ya. Terpelosok, ya, bukan hanya jauh. Jauh kalau keadaan jalannya ini bagus gak masalah barangkali. Jauh jalannya Ada perahunya. ya kalau kemudian di daerah perairan Ya. ya harus pakai perahu tuh, harus pakai pompong. Kalau nggak ada pompong pakai sampan. Itu juga masih ada masalah. Kalau pas airnya surut, tak bisa juga jalan. Lalu kalau malam misalnya, bisa dibayangkan gitu. Malam-malam pakai sampan bawa orang sakit. Waduh. Kalau airnya pas surut berarti kan melawan pula itu, melawan arus kan. Bisa kita bayangkan gitu. Makanya saya membayangkan ide Pak Dokter ini saya kira ide yang bagus lah itu ya. Saya kira ide yang bagus sekali itu. Nah, oleh karena itu ya kami dari Patri tentu ya itu bagian dari kebutuhan kami, masyarakat kami gitu ya. Kebutuhan di masyarakat kami gitu. Mungkin itu tambahan. Ya, kalau yang lain ada Pak, kira-kira selain apa? Kan kebanyakannya saya lihat kan dia harus ke Pekanbaru, Iya. ke ibu kota provinsi untuk berobatnya gitu. Saking tidak adanya. Salah satu contoh kejadian yang saya alami sendiri, saya divonis sakit gigi dan harus dicabut 2 gigi. Tapi waktu itu saya mengatakan, Pak Dokter, saya tidak bersedia dicabut. Saya akan berpikir di rumah kembali. Ya, karena saya menduga dokter tidak, padahal dokter senior ya dalam tanda kutip ya, dia tidak punya kompetensi untuk mendiagnosa. Akhirnya sudah dibius posisinya waktu itu dan akan segera dicabut. Karena saya berpikir ilmu harus saya kedepankan. Akhirnya saya pulang, saya katakan, Bu, tolong disempurnakan kembali dan dibaca kembali hasil diagnosa Ibu. Yang saya rasakan sakit ada di gigi kedua. Gigi kedua. Dan waktu itu dokter akan mencabut 2 gigi saya itu. Ternyata analisa saya benar, padahal saya bukan ahli dalam bidang gigi. Analisa saya benar bahwa dokter salah mendiagnosa. Bagaimana rasanya kalau gigi saya 2 yang paling ujung itu dicabut? Maka hidup saya menjadi tidak nikmat lagi. Begitulah kira-kira. Begitulah rupanya mahalnya ilmu. Nah, begitu juga yang terjadi pada istri saya. Istri saya waktu itu kecelakaan dan waktu itu dibawa ke rumah sakit, tidak saya sebutkan rumah sakitnya. Ketika masuk di IGD, tiba-tiba istri kaki saya yang patah itu ditimpa oleh semacam penahan, tetapi cara meletakkan penahannya itu bukan di samping kanan, di samping kiri, di atas dan di bawah. Karena saya sudah terbiasa berpikir, saya tanya, dia sakit, kenapa Anda tambah beban lagi? Harusnya taruh di samping. Rupanya dia juga tidak paham itu, Pak Dokter. Terakhir saya minta tolong jangan dipasang itunya, alat apanya. Karena saya tahu betapa sakitnya setelah patah kakinya itu ditimpa kembali. Itulah salah satu pentingnya kemampuan atau skala khusus bagi dokter dalam mendiagnosa pasien di tahap awal.
Kalau dokter atau rumah sakit atau puskesmas dan seterusnya salah mendiagnosa, maka yang tadinya dia mencret, misalnya dalam tanda kutip obatnya adalah obat mencret, maka dia kasih obat penenang dan obat tidur. Akhirnya dia pun tidak bangun-bangun untuk selama-lamanya. Begitulah kira-kira. Jadi saya berharap kepada Pak Ketua Umum ID kompetensi menganalisa, karena ini adalah perintah agama, Iqra, itu diperkuat. Sehingga tidak ada lagi yang pasien yang sakit makin tambah parah, ya kan? Harapan kita melihat senyum pendiagnosa ini saja sudah sehat. Bapak sakit, Bapak hanya kecil saja. Ini saya kasih resepnya, Bapak boleh pulang kembali. Maka seketika itu juga pasien tidak menuh-menuhkan rumah sakit, memenuh-menuhkan puskesmas, dia pun senang pulang kembali dan dia pun kembali ke membeli obat di apotek. Rupanya obat itu hanya sebutir dia minum dan dia pun sehat walafiat. Itu pernah saya alami kemarin. Saya mengalami hal itu ketika jantung saya sakit, habis membabat rumput dan saya tidak bisa bergerak, tidak bisa menggerakkan tangan, menggerakkan kaki. Istri saya sudah panik, minta tolong dibawa ke rumah sakit. Saya bilang, tunggu sebentar. Saya akan cari inspirasi dulu. Istri saya sudah khawatir kalau saya ini kena serangan jantung. Akhirnya saya coba berpikir sejenak, saya harus cari dokter yang punya kompetensi. Dan dokter itu memang sudah punya tracking yang bagus. Setelah saya temui, tidak meleset analisa saya. Ternyata saya bukan serangan jantung, ternyata saya juga tidak mengidap penyakit yang berbahaya, ternyata itu hanya radang otot, Pak Dokter, yang mengakibatkan tidak bisa bergerak, sesak napas, dan seterusnya. Inilah kemudian dari kasus-kasus yang kita alami, perlunya kompetensi para petugas puskesmas, klinik, dan rumah sakit, kalau perlu tim ahli yang punya kompeten untuk mendiagnosa. Tim ahli di puskesmas. Iya. Itu bermasalah. Mungkin Pak Dede gini, menanggapi Pak Bisri ya, sebetulnya itu harapannya. Itu harapan masyarakat. Saya tidak masuk ke wilayah itu. Tetapi bahwasanya kita harus memenuhi kebutuhan SDM terbaik kita dari kota sampai ke desa, itu saya setuju. Saya sepakat itu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menarik minat dokter, perawat, spesialis untuk mau membantu ke desa. Sebetulnya kalau pemerintah daerah cukup mengawal tenaga kesehatan ini dan membuat nyaman, mereka mau saja untuk ke daerah. Kalau tentang pengalaman Pak Wisri itu saya pikir itu personal ya, personal. Karena pasti semua dokter gigi yang sudah dilantik dan diakui oleh negara, mereka punya kompetensi ya. Karena di kedokteran itu berlapis, pendidikan kedokteran, lalu ada koasnya, lalu ada ujian nasional, lalu ada magang dulu, setelah itu ambil spesialis lagi, jadi berlapis. Bahwasanya ada miss itu bukan di Indonesia, itu bisa terjadi di seluruh dunia. Di orang Amerikanya mengatakan dalam pertolongan pertama di Amerika itu banyak yang kadang-kadang memperberat kondisi. Tetapi tentu kita percaya kalau dokter yang sudah lulus, sudah diakui kompetensinya, pasti dia punya alasan-alasan medis untuk melakukan tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, itu pendapat saya. Mungkin kasusnya Pak Bisri kita nggak bisa generalisata, tetapi kita kembali ke konsep tadi itu. Mungkin harapan Pak Bisri saya tahu maksudnya. Bagaimana kami ini di desa juga mendapat pelayanan yang terbaik. Gitu. Orang-orang itu sama dengan di kota ya. Kalau itu sama dengan kota. Itu yang saya tangkap. Nggak mesti ke kota lagi deh. Ya itu saya Nggak tangkap. mesti ke kota lagi. Masuk obatnya Pak Kusnadi. Obatnya harus terpenuhi. ada di rumah sakit kota, ada di sana. Ada. Jadi
Jadi bisa. tidak perlu dirujuk-rujuk ke kota. Nggak perlu rujuk-rujuk, susah dia kan tunggu keluarganya dan kawan-kawannya. Tapi intinya saya paham bahwasanya ini adalah semangat dari kawan-kawan Patri, sebuah ide besar bagaimana klinik desa itu bisa menjadi mitra dari Puskesmas ke depannya dengan Pustu, sehingga mereka secara mandiri, kan itu yang diharapkan, secara mandiri bisa mengawal kesehatannya. Nah, kalau DPRD kota provinsi cukup bisa menjaga tenaga perawat dokter itu untuk betah, nah itu lebih menyenangkan itu Pak Rusdi. Ya, mungkin closing statement kali Pak ya, dari Pak Bisri Pak. Ya, saya sangat mendukung apa yang menjadi paradigma Pak Dokter Ketua IDI, sangat mulia. Dan saya berharap kepada IDI karena IDI memiliki dalam tanda kutip otoritas, walaupun otoritas terbatas, bagaimana mengimplementasikan bahwa kita yang sehat harus bisa menolong yang sakit, jangan sebaliknya. Iya, Yang betul, sakit betul. kemudian menjadi makin sakit begitu kira-kira. Iya. Harapan kita. Contoh Bang, saya kasih contoh tadi, ada beberapa negara di dunia yang tenaga kesehatannya datang ke sana, datang ke Alhamdulillah, apalagi kalau sempat itu datang ke rumahnya, terjadi, ya, ini mengawal. menjadi pilot percontohan Pak Iya, Dokter. iya. Itu yang kebayang oleh saya tidak hanya mengobati orang sakit saja, Ya. tapi bisa melakukan edukasi kesehatan lainnya. Oh iya, Nah, ini yang menarik itu. iya. Ya kan prinsipnya bahwa preventif itu lebih bagus Bagus. daripada kuratif. Iya, betul. Jadi kehadiran klinik desa ini nanti bisa berperan tidak hanya kuratif, tapi preventif, Preventif. ya. Pencegahan-pencegahannya, ada edukasi untuk masyarakat gitu. Apalagi kita hari ini kan masih termasuk stunting juga itu ya. Nah, ini kan kompleks persoalannya itu yang masyarakat perlu diberi pemahaman tentang misalnya gizi yang cukup. Iya. Kadang-kadang kita ini duit ada, tapi karena pemahaman terhadap gizi, ya, kemudian perlunya menu yang sehat, Iya. ya. Vaksin Ini, misalnya. iya. Nah ini nanti kehadiran klinik desa ini juga memberi edukasi kepada masyarakat gitu, sehingga kalau perlu orang sebelum sakit udah sehat duluan ya. Jadi mereka dicegah dulu sebelum Iya, terjadi iya. gitu. Lanjut tadi. Ya, preventif ini. Nah, ini kan kita jadi begini. Sudahlah edukasinya kurang ya. Yang mestinya kan kalau kita habis berolahraga jangan dulu lah kemudian mandi, apalagi terjun kalau di kampung kan ke parit, ke sungai, bleng, itu kan berbahaya. Nah, ini kan bisa fatal akibatnya itu. Nah, kalau fatal kan jadi sakit. Kalau sakit mestinya sehat jadi sakit di kampung dokter kurang memadai dibawa ke kota. Bayangkan kalau semua kan seperti itu kejadiannya di kota ini ya akhirnya antrian orang mau berobat ya Panjang mengular tadi di jam depan dokter Bisri 9 pagi tadi. sampai jam 9 malam ya. Iya. Karena apa? Desa kita, masyarakat kita jutaan. Lalu mereka menyerbu semua ke kota. Fasilitas kesehatan di kota pun juga terbatas juga. Ya itulah yang kemudian terjadi penumpukan seperti yang Pak Bisri sampaikan tadi. Nah, kalau kemudian hadir misalnya nanti klik desa, ya, dia memberikan edukasi, artinya sebelum terjadi kebakaran, orang amankan dulu, jauhkan dulu dari api. Itu begitu. Saya kira luar biasa Pak Dokter. Jadi membuat orang sehat ya gitu ya Pak. Membuat orang sehat. Kalau menurut Pak Kusnadi, kalau pikiran saya tadi ya, klinik desa itu bayang-bayang ini kan belum ada nih. Bayang-bayang itu pemiliknya swasta, misalnya kelompok tani tadi, kelompok tani atau apa, KUD, dia milik sendiri gitu loh, milik pribadi. Jadi mereka membangun sendiri, tetapi izin-izin tetap dari pemerintah. Iya, saya kira mungkin bisa seperti itu ya. Apalagi didukung ini. Iya, karena kan begini, sebenarnya orang yang membuat yayasan atau rumah sakit kan tidak mesti dari latar belakang dokter. Ya. Nanti para perawat,
para bidan, para dokter, disitulah ada yang menyiapkan. Iya. Nah sekarang ini kan bidan, dokter di kota ini sebenarnya juga sudah Banyak. juga gitu. Banyak. Sementara jangan lupa, Bono di desa sana tuh sangat memerlukan Anda. Tapi kata Pak Dokter tadi, persoalannya bagaimana membuat dokter tuh tertarik ke sana. Iya. Nah, mungkin klinik desa menjadi satu alternatif Alternatif, itu. iya, betul. Nah ya, jadi kesenjangan dalam hal layanan kesehatan ini ya ternyata sangat kompleks kalau diure lah ya. Ya paling tidak itulah dari kacamata saya sebagai seorang sosial lah ya, Iya. sebagai seorang pendidik, makanya perlu Iya. ada edukasi Pak tadi Kusnadi gitu. sama Pak Bisri pendidik ya. Dekan juga pendidik. Gimana Pak Dokter? Oh iya, Statement bagi buat- oke, makasih Pak Dedi. Jadi alhamdulillah saya pikir pembicaraan kita malam ini tentang klinik desa, di mana klinik itu dikelola oleh masyarakat desa, itu bukan tidak ada contohnya. Di dunia sudah ada contohnya. Bisa menjadi partner puskesmas, tapi itu milik dari untuk dan dikelola oleh masyarakat Masyarakat desa. setempat. Harus dokter juga. Pemerintah tinggal mensupport dalam hal-hal dukungan izin dan sebagainya. Mudah-mudahan Pak ini ide luar biasa. Ini mungkin resumnya bisa kita sampaikan nanti ke pihak yang berwenang dalam hal ini. Itu Pak Dede. Baik, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Ketum. Oke. Baik sobat Urbani, semoga sobat Geomek TV semoga terwujud klinik desa di mulai dari Riau Pak ya. Insyaallah. Nah, dari Patri Iya. mulai. Ya, mungkin izin. Ya, Karena ini kan baru apa ya? Omong-omong lah. Diskusi umum Ya, saja, ya, siap. baru pelontaran ide gagasan ya, masih sifatnya kan gagasan itu kan umum, si makro lah ya, masih dalam dunia ideal lah gitu. Iya. Artinya barangkali mungkin kita perlu zoom lagi yang pembicaraannya sudah kita bawa ke konsep mesonya. Ya, kalau tadi kan masih makro, masih umum, masih mengawang, mungkin bisa dibawa ke hal yang lebih spesifik. lebih spesifik lah barangkali. Iya. Mungkin gitu Pak Dede, kita bisa zoom ya. Kita undang pihak berwenang. Pihak terkait bukan pihak berwenang. Iya, pihak pihak terkait terkait. dalam hal ini. Iya. Kita bikin nasional Pak. Oh, Kita bikin nasional siap, saja. boleh. Ide ini kita lontarkan dalam Zoom Iya. nasional. Enggak apa-apa. Kalau nasional malah nanti saya undang DPD se-Indonesia, Pak. Ya. Oh, boleh. Ya, paling tidak 27 provinsi ditambah plus Jakarta itu kan. Jadi artinya kalau kemudian nanti Bapak mengundang narasumber, syukur-syukur misalnya Pak Menteri Kesehatan langsung. Ya. Wah, ini Gagasan besar. ini nasional ini. Iya. Pilot project dari Riau ya. Pilot projectnya dari Rio. Wah, Atas dukungan Ketum ID di Jakarta. Ketum ID di Jakarta. Pengurus ID. Baik, Sobat Remek, alhamdulillah sudah paling lebar kita ngomong soal klinik desa, semua bisa terwujud dari Riau Pak ya. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter.